Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang telah memberikan saya bimbingan dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Afifah Nada Mufli dengan NIM 250420002. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi perkembangan hukum dalam dinamika pertumbuhan negara. Untuk materi pertama yaitu hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum saling berkaitan erat. Hukum menjadi dasar yang mengatur agar pembangunan berjalan tertib, adil, dan bebas dari penyalahgunaan. Pembangunan kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Hasil dari pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan umum, yaitu kondisi ketika masyarakat hidup layak, aman, sehat, dan terpenuhi kebutuhannya. Ketiganya membentuk hubungan timbal balik, hukum mendukung pembangunan, pembangunan menghasilkan kesejahteraan, dan masyarakat yang sejahtera memperkuat kehidupan hukum dalam negara. Materi kedua yaitu politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara mengenai arah dan tujuan hukum yang hendak dibentuk serta bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam masyarakat. Contohnya seperti kebijakan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan pembangunan hukum berbasis HAM merupakan bagian dari politik hukum. Materi ketiga yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua ketetapan MPR atau TAP MPR, ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, keempat peraturan pemerintah, lima peraturan presiden, enam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Materi selanjutnya yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Legal drafting adalah proses penyusuran rancangan peraturan perundang-undangan yang baik, benar, dan sesuai dengan standar hukum. Proses pembentukan peraturan di Indonesia mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahapannya meliputi yang pertama ada perencanaan, yaitu penyusunan program legislasi nasional. Yang kedua ada penyusunan, yaitu merumuskan naskah akademik dan rancangan undang-undang atau peraturan. Yang ketiga, pembahasan, yaitu rancangan dibahas bersama DPR dan Presiden untuk tingkat pusat melalui rapat kerja, rapat dengan pendapat, dan penyempurnaan dan pasal demi pasal. Yang keempat, ada pengesahan. Rancangan disetujui bersama dan kemudian disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Dan yang terakhir adalah pengundangan, yaitu memasukkan peraturan ke dalam lembaran negara atau berita negara sehingga resmi berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Materi selanjutnya yaitu sengketa hukum dan reformasi hukum di Indonesia. Yang pertama ada penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan aturan hukum diterapkan secara benar guna menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Reformasi hukum, transparansi, dan penguatan institusi menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Materi kedua yaitu sengketa hukum. Sengketa hukum adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban yang perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum. Terdapat dua bentuk penyelesaian. Yang pertama ada litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Contohnya perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Yang kedua melalui cara non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, negosiasi, dan adat atau mekanisme komunitas. Materi selanjutnya yaitu hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum material di pengadilan. Hukum acara menentukan bagaimana proses pemeriksaan, penyidikan, pembuktian, hingga putusan dilakukan. Macam-macam hukum acara yaitu yang pertama hukum acara pidana atau KUHP mengatur proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Yang kedua hukum acara perdata mengatur gugatan, pembuktian, dan putusan. Yang ketiga hukum acara tata usaha negara yaitu mengatur penyelesaian sengketa antara warga dan pejabat
tuntun. Yang keempat, hukum acara Mahkamah Konstitusi, mengatur uji materi undang-undang. Yang terakhir adalah hukum acara peradilan agama. Mereka mengatur sengketa keluarga, waris, dan wakaf. Materi keempat yaitu sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan adalah keseluruhan struktur lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Undang-Undang 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA, yang kedua Mahkamah Konstitusi. Mereka menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Mereka mengawasi perilaku hakim dan menjaga integritas peradilan. Materi kelima yaitu pembuktian. Pembuktian adalah proses untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau pernyataan dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim mengenai fakta-fakta sehingga hakim dapat mengambil putusan yang adil. Dan materi terakhir adalah alat bukti. Menurut KUHP dan KUH Perdata, alat bukti yang sah meliputi yang pertama ada alat bukti pidana menurut KUHP pasal 184. Yang pertama ada keterangan saksi, dua keterangan ahli, tiga surat atau dokumen, empat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Yang kedua ada alat bukti perdata seperti bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti harus relevan, sah, dan dapat meyakinkan hakim untuk menentukan kebenaran suatu perkara. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi saya yaitu sistem hukum Indonesia bekerja melalui rangkaian komponen yang saling melengkapi, mulai dari hukum pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, politik hukum yang mengarahkan pembentukan aturan, hingga hierarki dan proses legal drafting yang memastikan setiap regulasi tersusun jelas. Tantangan muncul pada penegakan hukum yang masih memiliki berbagai kendala sehingga mempengaruhi penyelesaian sengketa, pelaksanaan hukum acara, serta kinerja sistem peradilan. Pada akhirnya, pembuktian dan alat bukti menjadi fondasi utama bagi hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara sah dan meyakinkan. Baik, sekian presentasi dari hasil tugas saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.